Mendahulu di kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bernama Raja Kertamaja. Ia memiliki dua orang putri yang bernama Chandra Kirana dan Galuh Ajeng. Suatu hari, raja ingin menjodohkan Chandra Kirana dengan Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Namun, Raden Galuh Ajeng tidak setuju. Dengan rencananya, dia berhasil mengusir Kirana keluar dari istana dengan bantuan ibunya, yaitu Dewi Sekar. Mereka meminta penyihir untuk mengutuk Kirana menjadi keong mas. Namun dengan kegigihan Raden Inu, Kirana dapat kembali ke istana dan kutukan tersebut hilang. Rencana pernikahan mereka pun berlangsung meriah dan mereka hidup bahagia. Setelah tahu bahwa Chandra Kirana lah yang akan dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati, Galuh Ajeng dan Dewi Sekar membuat sebuah rencana untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Ayah, ayah di mana? Ada yang ingin aku bicarakan. Ada apa putriku? Ini tentang Chandra Kirana ya. Ada apa dengannya? Dia ternyata selama ini menjalin hubungan dekat dengan salah satu pengawal kita ya. Tidak mungkin. Chandra Kirana tidak mungkin melakukan perbuatan serendah itu. Kau pasti iri karena Chandra Kirana yang akan aku jodohkan dengan Raden Inu. Kanda, aku memang pernah melihatnya berduaan dengan pengawal itu. Dinda pernah melihat mereka bermesraan di taman. Percayalah. Iya ayah, aku juga mempunyai buktinya. Ini aku menemukan surat cinta yang ditulis oleh Kirana untuk pengawal itu di kamarnya. Serahkan padaku. Apa? Dasar gadis nakal, anak tahu diri, sudah mau menikah malah bercinta dengan pengawal kurang ajar itu. Kanda, sabar, sabar. Ada apa ya? Ada apa kamu bilang? Baca ini. Berani sekali kamu ya. Ini fitnah ya. Aku tidak pernah melakukannya. Tolong, percayalah padaku. Cukup. Keluar kamu dari istana ini. Keluar kamu dengan pengawal brengsek itu. Keluar. Tapi ayah, Keluar. Bagaimana ini Dinda? Kanda bingung bagaimana kita menjelaskan ini semua kepada kerajaan Kahuripan. Padahal Kanda sudah berjanji untuk menikahkan Chandra Kirana dengan Raden Inu. Tenang saja Kanda. Bagaimana kalau Galuh Ajeng saja yang menggantikan Kirana menjadi calon istri Raden Inu? Sepertinya dia memang cocok dengan Raden Inu. Ide yang bagus juga Dinda. Tapi bagaimana Kanda menjelaskan kepada Ratu Kahuripan? Tenang, itu urusan Dinda. Baiklah, besok Kanda juga akan berusaha menjelaskan ini semua kepada Ratu Kahuripan. Ya sudahlah, Kanda lelah, Kanda mau istirahat dulu. Bagaimana putriku? Rencana kita berhasil bukan? Iya bunda, rencana bunda memang luar biasa. 2 hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu. Bagaimana keadaan kerajaan Daha? Sepanjang perjalanan, aku melihat penduduk begitu makmur. Iya benar, sawah dan kebun sawit pun tampak subur dan terawat. Ya, seperti inilah keadaan kami, walaupun tidak sehebat dan tidak semakmur kerajaan Kahuripan, kami cukup bersyukur dengan yang kami punya. Jangan merendah begitu. Oh iya, di mana Chandra Kirana? Sedari tadi tak kulihat paras ayunya. Iya, di mana calon permaisuriku? Begini, sebenarnya berat bagi kami untuk menjelaskan masalah ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kirana? Chandra Kirana telah melakukan kesalahan yang memalukan. Kesalahan? Kesalahan apa? Dia telah menjalin hubungan terlarang dengan salah satu seorang pengawal istana. Chandra Kirana tidak cocok bersanding dengan pangeran. Dia telah memalukan nama kerajaan. Raden Inu pasti mendapatkan pengganti yang lebih baik darinya. Tidak. Aku tidak percaya. Aku akan tetap mencari Chandra Kirana. Kenapa harus mencari Kirana? Kan masih ada aku. Raden Inu pasti akan bahagia. Aku tidak mencintaimu. Aku hanya mencintai Kirana. Tapi Ananda, saya sudah berjanji dengan almarhum Raja Kahuripan untuk menjodohkan salah satu putri kami dengan kau Raden Inu. Dan sekarang hanya Galuh Ajeng yang akan menjadi permaisurimu. Tidak bisa. Perjanjiannya
Tidaklah Raden Inu menikah dengan Chandra Kirana. Jika kamu menikah dengan Galuh Ajeng, itu artinya kamu akan melanggar perjanjian kerajaan. Tapi bagaimana lagi? Keadaan kami sudah seperti ini. Ya sudah, kami serahkan saja kepada Raden Inu untuk memilih Raden Galuh Ajeng atau tetap dengan Kirana. Maaf Baginda, saya hanya ingin menikah dengan Chandra Kirana, bukan Galuh Ajeng. Nenek, Ibunda, Ananda mohon restu untuk pergi mencari Chandra Kirana. Ananda berjanji akan membawa menantu terbaik ke kerajaan Kahuripan. Baik, nenek percaya padamu. Iya sayang, restu ibu selalu menyertaimu. Tapi ibu tidak mau kamu pergi sendiri. Baik Ibunda, terima kasih. Baginda, Ananda mohon izin untuk mencari Kirana. Ya, baiklah, terserah kamu saja. Pengawal, ayo ikut aku. Karena merasa kecewa dengan kerajaan Daha, Ratu Kahuripan pun pulang kembali ke kerajaan. Raja, kami sangat kecewa dengan kerajaan ini. Ini merupakan suatu penghinaan bagi kami. Ayo, kita kembali ke istana. Bukan, maksud kami bukan seperti itu, Ratu. Setelah semuanya meninggalkan ruang pertemuan, tinggallah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng yang kembali merencanakan agar Kirana tidak dapat bertemu dengan Raden Inu untuk selamanya. Bagaimana putriku? Rencana kita telah berhasil, bukan? Sekarang Chandra Kirana tidak bisa bertentangan dengan Raden Inu. Iya bun, rencana bunda memang luar biasa. Tapi bun, Raden Inu saat ini sedang mencari Kirana. Lalu bagaimana jika ia menemukannya? Tenang saja Galuh, setelah ini kita akan pergi menemui nenek sihir untuk mengutuk Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Hahaha, ide yang cemerlang bun. Dengan begitu, Raden Inu tidak akan pernah bertemu dengan Kirana. Dengan raut wajah yang tampak sedih, Kirana pergi ke tempat yang sunyi. Di sana ia bertemu dengan si penyihir. Chandra Kirana. Apa kabarmu, Kirana? Siapa kamu? Kenapa kamu sangat buruk rupa? Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Kau tidak tahu saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Untuk apa aku berbohong? Itulah kenyataannya. Tapi, kenapa Galuh melakukan itu? Sudah, jangan banyak ngomong. Terima saja nasibmu. Hahaha. Hong wilah heng hong paku bumi tak encepno nang jero bumi jadilah keong. Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu malam hari. Tapi bila menjelang siang, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Hahaha. Kirana, tiba-tiba datanglah seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan kemana Chandra Kirana berada. Namun semua itu hanya petunjuk sesat, karena burung gagak tersebut adalah jelmaan dari nenek sihir. Raden, ada burung gagak sedang mengintari kita. Jangan-jangan ini petanda buruk. Ah, itu mungkin hanya perasaanmu saja. Tapi Raden, burung gagak itu semakin dekat. Siapa kau? Kita harus berhati-hati Raden. Sepertinya dia makhluk jadi-jadian. Anak muda, aku akan menunjukkan jalan ke arah desa depan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang aku berikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Raden, apa kita akan mempercayai gagakan itu? Sebenarnya aku juga ragu. Tapi sepertinya burung gagak itu tidak berniat jahat. Jikalau mau berbuat jahat, apa untungnya bagi dia? Ya sudah, jika menurut Raden seperti itu, mari kita lanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tak kunjung menemukan desa Dadapan.
Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolong, siapapun saja, tolong saya. Coba lihatlah Raden, di depan sana sepertinya ada seseorang. Iya, seperti meminta pertolongan. Iya, benar. Tolonglah nak, sudah beberapa hari kaki tidak makan. Raden, sepertinya kita masih memiliki bekal perjalanan. Oh iya, mana? Ini kek, ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Apakah kau sedang mencari Kirana? Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak itu. Dia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir. Dia memberikan arah yang salah padamu. Lalu, apa yang harus kami lakukan, kek? Berjalanlah terus sampai kau menemukan sebuah sungai. Ikutilah aliran sungai itu. Di sana kalian akan menemukan desa Dadapan. Baik, terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Pergilah anak muda, hati-hati dalam perjalananmu. Terlihat seorang kakek sedang berjalan pulang menuju gubuknya. Di tengah-tengah perjalanan, ia menemukan seekor keong yang berwarna emas. Dan dibawalah keong emas tersebut ke rumahnya untuk dimasak. Seharian aku mencari ikan di sungai, tak satu pun aku dapatkan sampai sekarang. Oh, apa itu? Oh, ternyata keong. Wah, besar sekali keong ini. Lebih baik aku bawa pulang saja keong ini untuk makananku nanti. Setelah beberapa saat, sampailah kakek di rumahnya. Dan ditaruhlah keong emas tersebut di dalam kendi. Sepertinya persediaan kayu bakarku habis. Aku akan pergi sebentar untuk mencari kayu bakar. Tunggu di sini dulu ya, keong cantik. Aku akan segera kembali. Loh, kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seseorang yang membawaku. Kasihan sekali kakek itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Loh, siapa kamu ini putri cantik? Dan dari mana kamu? Tenang saja, kek. Aku Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku, Galuh Ajeng. Untuk apa dia melakukannya? Dia iri kepadaku karena aku akan dinikahkan oleh Raden Inu, kek. Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Kakek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu, hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya juga manusia, kalau sudah cemburu, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak. Terima kasih, kek. Mari kakek bantu kamu memasak. Di petunjuk arah yang diberikan kakek tersebut, maka sampailah Raden Inu dan pengawalnya di desa Dadapan. Mereka menghampiri sebuah gubuk itu untuk meminta seteguk air. Permisi. Kirana, coba kamu lihat siapa yang datang. Iya, sebentar. Itukah kamu, Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang, Kirana. Siapa itu Kirana? Mari masuk, Raden. Oh, kakek, kenalkan, ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Oh iya, Raden, tadi apa yang ingin dibicarakan denganku? Begini, Kirana. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Ayahmu di kerajaan sudah menunggumu. Dan sekarang mari kita kembali ke kerajaan. Tapi aku tidak tega meninggalkan kakek sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah. Pasti kamu merindukan keluargamu. Begini saja, kek. Kakek ikut saja tinggal bersama kami karena kakek sudah berjasa menolong Kirana. Tapi maaf Raden, lalu bagaimana dengan rumah saya ini?
Sudah, tidak apa-apa, kalian saja yang pergi. Kakek sudah senang melihat Kirana telah bertemu kembali dengan kau, Raden. Tenang saja, kek. Semua keperluan kakek akan kami tanggung. Baiklah, Raden, terima kasih. Jika demikian, kakek akan ikut bersama kalian. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng untuk memastikan bahwa Chandra Kirana tidak akan bisa bertemu dengan Raden Inu. Namun, mereka sangat kaget karena ternyata Raden Inu telah menemukan Chandra Kirana lebih dahulu dan akhirnya mereka terbongkar. Kirana, keluar kau. Kalau kau tidak keluar, aku akan mendobrak pintu ini. Oh, ternyata seorang Raden telah bertemu dengan permaisurinya. Hebat. Mengapa kalian ada di sini? Apa kalian mengikutiku? Aku tahu. Kalian berdua kan yang sengaja melakukan semua ini kepada Kirana agar dia tidak dapat bertunangan denganku. Terserah kau berkata apa. Yang penting bukan aku pelakunya. Bohong! Aku mendengar sendiri nenek sihir itu mengatakan bahwa kaulah yang sengaja mengutukku menjadi seekor keong. Tidak, semua itu tidak benar. Bukan aku yang melakukannya, bukan aku. Ya kan Bunda? Kata mereka kalau bukan aku yang melakukannya. Hah? Awas kalian. Janganlah engkau merasa iri terhadap apapun yang dimiliki oleh orang lain. Karena perbuatan jahat yang kita lakukan pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Makasih ke atas nasihatnya. Sekarang aku memang benar memilih pilihan yang tepat. Ayo Kirana, kita langsungkan rencana pernikahan kita. Iya Raden, ayo kita langsungkan rencana pernikahan kita. Dan kini kita tak akan lagi terpisahkan.